Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru hebat, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Tri Puji Setiati, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Saya saat ini mengajar di SD Negeri Tegalsari. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas modul 1.1 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Suwarti Suryaningrat atau yang dikenal dengan Ki Hajar Dewantara merupakan pelopor pendidikan Indonesia melalui Taman Siswa yang didirikannya. Taman Siswa merupakan suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan. Karena jasa beliau di bidang pendidikan, beliau diberi julukan sebagai Bapak Pendidikan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pengajaran dan pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, bahwa pendidikan sejatinya menghamba pada anak atau student center. Kedua, pendidikan harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki oleh anak. Yang ketiga, pendidik sebagai petani, di mana pendidik hanya menuntun bukan menuntut. Di sini, pendidik bertugas sebagai fasilitator yang memfasilitasi segala kebutuhan peserta didik. Selanjutnya adalah budi pekerti. Refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Saya juga mementingkan aspek kognitif tanpa memikirkan aspek-aspek lain yang dimiliki oleh siswa. Saya juga hanya mentransfer ilmu pengetahuan yang saya miliki kepada siswa. Selain itu, saya juga menerapkan hukuman bagi siswa-siswa yang melanggar tugas atau melanggar tata tertib yang ada di sekolah. Saya juga mementingkan ketercapaian KKM, di mana anak-anak dinyatakan tuntas kalau anak-anak tersebut telah mencapai standar minimal nilai yang diharapkan. Saya juga tidak memperhatikan kebutuhan dan keinginan siswa saat melakukan proses kegiatan belajar mengajar. Selain itu, saya juga beranggapan bahwa siswa merupakan kertas kosong yang bisa kita isi. Kertas itu seperti apa yang kita inginkan. Pertanyaan pemantik yang kedua yakni, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1, yang saya rubah adalah anak bukan hanya selembar kertas kosong yang bisa kita isi sesuai kemauan kita. Oleh karena itu, pembelajaran bukan hanya sekedar mentransfer ilmu, melainkan menuntun dan memerdekakan murid agar dapat menumbuh kembangkan potensi yang dimiliki sesuai dengan minat dan bakatnya. Selain itu, setiap peserta didik itu unik dengan segala potensi yang dimilikinya, sehingga dalam pembelajaran kita perlu memperhatikan semua aspek, baik itu aspek kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Saya juga memberikan ruang kepada murid sebagai subjek pembelajaran, memberikan kesempatan untuk bebas berekspresi dan berkreasi, serta mengemukakan pendapat mereka, memilih cara belajar, serta mengembangkan minat dan bakat sesuai potensi mereka masing-masing. Ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara?
Dalam hal ini, strategi yang akan saya lakukan yakni mengenali dan memahami karakteristik murid dan memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan metode yang bervariasi, inovatif dan kreatif, serta memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Saya juga akan menerapkan pembiasaan baik untuk membentuk karakter siswa, sehingga terbentuknya karakter peserta didik yang berbudi pekerti luhur. Setelah mempelajari modul 1.1, saya berkesimpulan bahwa 1. Tugas pendidik adalah menuntun siswa sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, guru diibaratkan petani yang mampu memfasilitasi tumbuh kembang siswa dari mulai mempersiapkan kondisi untuk belajar sampai membentengi siswa dari pengaruh yang kurang baik. Yang ketiga, setiap anak itu unik dan istimewa, sehingga sebagai seorang pendidik harus menghamba kepada anak menyesuaikan dengan karakteristik, minat, dan bakat anak. Demikian pemaparan saya mengenai koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Guru bergerak, Indonesia maju.